ngerti NLP, belum ngerti gula marketing, tapi udah bonek. Ternyata ada bakat marketing dan sales. Tapi saya lebih mencintai dunia marketing karena menurut saya lebih luas marketing daripada hanya sales untuk ketemu orang. Nah, kenapa basic attitude saya didepankan untuk NLP for Sales? Karena mereka harus punya mental yang kuat, punya attitude yang besar. Ya, banyak orang sales nggak dapet, jewer kuping, blaming orang, ya, excuse ekonomi, denial shame. Ya, banyak UKM-UKM kita punya sales juga kayak begitu, matilah, selesai hidup mereka. Ya, kita ngajak mereka untuk naik ke atas. Ya, the same thing. Juga sama. Udah mulai, NLP for Sales. Ya, NLP dulu kita bahas. Pengertian NLP apa? Neuro Linguistic Programming. Pemrograman otak menggunakan kata-kata, bukan hanya kata-kata, tapi juga ada visual, ada perasaan, ada semuanya. Ya. Model unik bagaimana orang belajar menguasai diri, mengubah perilaku untuk meraih keunggulan di banyak bidang. Salah satu yang kita bahas adalah sales. Ya. Source code-nya. Ya, ini contohnya tadi kita kalau koneksikan dengan law of attraction, bagaimana Anda mengubah, ini bukan merubah ya, harusnya mengubah pikiran negatif menjadi positif, mereka dapat sertifikasi dan profesionalnya. Dan dibantu dengan NLP, ya. Ya, contohnya yang dapat dihasilkan dengan menerapkan NLP, sumber daya positif kolega atau klien, membantu bisnis mendapatkan lapo, menjadi model terapi, pembinaan, berproses untuk proses mengajarkan orang, menggunakan otak mereka optimal, mengubah pengeja buruk jadi pengeja yang baik, win-win solution bagi orang yang menjual dan klien. Ya. Di sini ada 5. Ya, tapi saya tadi tambahin di belakangnya nolnya adalah apa? Attitude mereka, punya konsep, punya mindset, punya sama enggak? Ya, basic attitude tadi ora bad, level of comprehension, kesadaran mereka mentally, ya, bagaimana mereka menghadapi untuk pengertian suatu produk. Itu yang masuk ke basic attitude-nya, 3 hal yang tadi saya bagikan. Nah, kenapa yang berbedanya NLP for Sales yang diajarkan nama si Jimmy dari William Horton dengan NLP Sales yang lain? Atau lebih ekstrimnya di luar dari NLP, bagaimana program-program sales yang dilakukan berdasarkan NLP untuk proses penjualan. Oke. First thing first. 1. Ya. Jadi waktu banyak kita akan menggunakan apa? 1 adalah building rapport, membangun rapport. Membangun hubungan. Jadi rapport itu istilah dari bahasa Perancis yang artinya rapport, ya. Bukan rapot yang ada nilai ketika Anda ujian dapat rapornya, bukan. Membangun hubungan atau bahasa Inggrisnya adalah building rapport, dengan kita terjemah jadi membangun rapport, yang berarti adalah membangun hubungan yang baik, membangun hubungan dengan siapa, ya. Ada 2 menurut saya membangun rapport itu, ya, prospek dan customer yang sudah berhasil Anda dapat. Karena dua-duanya itu akan mendapatkan penjualan. Ya, ini yang banyak terjadi ketika orang sales, gue dapat closing, udah. Ya, itu terjadi salah. Saya ambil contoh 1. Waktu itu kita beli mobil Avanza pada 1 orang, dan kita berakhir dengan beli 3 Avanza. 2-nya dari keluarga, dari bapak saya, 1-nya lagi saudara saya. Dari 1 orang. The same guy selling us 3 Avanza. Ya. Nah, ini membangun hubungan, memberikan servis yang baik, memberikan pelayanan, bahkan udah kita beli sama dia, dibantuin jual, terus beli lagi yang baru sama dia. Can you imagine that? 1 sales mobil, memberikan pelayanan, memberikan servis yang baik, akhirnya kita membeli 3 mobil, salah satunya kita jual sama dia. Bayangin, dia membangun begitu baik hubungannya sama kita, ya, very amazing. Ya, kalau Anda mau belajar soal mobil itu ada Joe Girard kalau nggak salah.
yang orang mau beli sama dia harus ngantri sama dia. Dia pindah ke beberapa merek, orang akan ikut beli mobil mereknya. Oke, yang kedua adalah asking questions, ya, mengajukan pertanyaan. Karena menurut saya, selling is not promoting. Ya. Selling is not presentation. Selling is asking questions, find the needs. Nomor 3-nya. Find the needs and get values. Find the needs from who? Prospek kita, pelanggan kita. Ya, ingat yang nomor 1, membangun 2 rapport pada 1 prospek yang belum berbeli sama kita. Yang kedua adalah orang yang sudah beli sama kita. Ya, asking the questions and then find the needs. Ya, ini yang saya bilang, saya kagum sama William Horton, dia ngajar NLP for sales. Kalau orang nggak mau beli sama lo, jangan paksa beli sama lo. Wow. It's okay for prospect atau klien not to buy from you. Ya, ini anti mainstream dengan orang-orang di luar sana yang praktek NLP atau mereka ngubah jadi hypnoselling. Mereka akan memaksakan menggunakan convincing patterns, menyebabkan supaya akhirnya orang beli. Di sini enggak. Kalau mereka nggak suka, mereka nggak mau, kita tidak menemukan kebutuhannya dia. Ya, nomor 3-nya itu, kalau nggak menemukan kebutuhan dia dan kita nggak bisa menghubungkan kebutuhan dia terhadap produk kita, udah nggak usah beli. Tetap kita kembali ke nomor 1, menjaga hubungan baik. Ya, jadi kalau banyak teman-teman MLM ya ikut asuransi, terjebak dengan orang yang namanya hypnoselling, orang nggak mau beli, dipaksa, tanda kutip ya, digin tanda paksa, mereka dipaksa untuk mau closing. Kebutuhannya nggak ada, tapi dipaksa. Akhirnya orang nggak senang sama si salesnya. Akhirnya nomor 1-nya bangun raponya collapse. Ya. Nah, ketika nomor 3 sudah dapat, nomor 4 Anda dapat, baru masuk ke closing area. Oke, ini roadmap-nya dari NLP for sales ya. Kita lanjut lagi, ada 5 prinsip untuk sukses. Mengetahui hasil akhir Anda, take action. Nomor 3, sensory sensitivity yang tinggi, memiliki indera yang tajam, laku. 5, mengoperasikan dari fisiologi dan psikologi yang unggul. 6, pemberdayaan keyakinan untuk sales champion. Ya, setiap klien atau calon klien memulihkan keunikan model mereka sendiri, menemukan cara komunikasi dengan model dunia si klien. Ya, itu yang paling penting ya, harus punya belief ini. Kedua, respect, menghormati model dunia klien Anda. Anda mempengaruhi klien Anda dengan cara menghormati dan menghargai latar belakang klien Anda. Nomor 3, ini yang di NLP, makna komunikasi Anda adalah respon yang Anda dapatkan Anda secara atas apa yang Anda ucapkan. So, be careful. Banyak sekali di luar sana mempromosikan dan menjanjikan surga, kalau istilah kita ya. Menjanjikan surga asal closingnya jalan. Ya, hati-hati di sana. Jangan sampai Anda yang sesat seperti itu memberikan surga pada orang, tapi Anda tidak bisa memberikan bumi pada mereka. Ya, be careful on that. Oops, sorry. Yang keempat adalah tidak ada kegagalan, hanya umpan balik. Jika tidak berjalan dengan baik, berarti gagal. Anda perlu berjalan dengan cara yang lebih baik. There's no failure, only feedback. Orang yang tahu itu, ya. Nomor 5, pertentangan klien adalah tanda kurangnya rapport. Perlunya Anda membangun dan memelihara kebutuhan hubungan dengan klien Anda terhadap produk atau jasa Anda yang jual. Kalau di NLP kita sebut adanya the resist is lack of rapport, ya. Karena tidak ada klien yang bertentangan, hanya penjual yang perlu lebih fleksibel.
Ya. Kita yang harus lebih fleksibel, memahami dan memiliki keahlian dan fleksibilitas dalam melakukan sesuatu, terutama penjualan merupakan hal yang penting dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha Anda dalam pencapaian tujuan Anda. So itu kerangka jelasnya. Jadi ada tahapan-tahapan ini yang akan kita banyak jelasin dalam pelatihan ini, NLP for Sales. Dan ini udah masuk, berikutnya udah materi bagian mana-mana birapo. Sekilas aja. Ada pertanyaan dari teman-teman yang masih bertahan? Coach. Yes. Gak apa nih, saya nanya terus nih. Yang nggak apa-apa, banyak, tapi lagi banyak. Ini mau nanya apa tadi? Kan pertama bangun rapor dulu, yang kedua tadi saya mau mengkonfirmasi aja. Yang asking question ini kan itu nomor 2. Itu asking questionnya apa? Mengajukan pertanyaan. Yang pasti asking question kita bukan nanya apa namanya doang. Tujuan asking question ini untuk apa nih? Oh, tujuannya. Apalagi? Nanya apa lagi? Enggak sih, saya cuman urutannya aja. Kalau rapo udah oke, nomor 1, yang kedua asking question, terus yang ketiga kan menemukan kebutuhan dan nilai, yang keempat kan menghubungkan antara kebutuhan dengan produk, yang kelima kan closing. Maksudnya antara yang kedua dan ketiga itu nyambung, itu maksudnya satu disingkat pun bisa berarti kan, maksudnya. Nah, ini itu aja. Kenapa mengajukan pertanyaan? Pertanyaan itu kita cari tahu dia sebenarnya apa sih gitu loh. Misalnya kayak gini. Jadi kondisi kamu sekarang seperti apa? Misalnya kita nanya kan. Orang nanya, Pak, saya mau ikut training ini seperti gimana? Oke, gini. Oke, kebutuhan Bapak apa? Oh, saya perlu di sini, Pak. Ya kan? Oke. Bapak carinya apa? Kemarin ada yang mau nanya saya, cuma mau nanya sertifikatnya. Berarti dia punya kebutuhan untuk cari sertifikat, kita nanyain. Perlunya apa sih? Kita ajukan pertanyaan dulu. Misalnya datang, lu udah tahu dong, lu jualannya K3, ya kan? Terus kita ngapain nanya pertanyaannya? Oke. Kita nanya-nanya semua yang kita punya. Bapak punya nggak APD? Bapak punya nggak ini? Ya. Ini contoh ada satu perusahaan yang saya lagi mau coaching dan konsultan. Tadinya ngomongnya ke saya mau butuh marketing. Ya, bahas saya perlu buat hire saya di gula marketing doang. Tadi dibahas HR-nya yang parah. Jadi HR-nya berhubungan dengan marketing, berhubungan dengan HR-nya. Kemudian saya lagi dalamin HR, ya udah jadi saya ambil jadi studi kasusnya saya. Saya tanya aja doang. Masalahnya apa? Kondisi sekarang seperti gimana? Udah kita bedah aja di situ tanya. Habis itu bisa cari kebutuhan dia, baru nomor 3 kan. Nomor 2-nya kita cross check. Jadi lu punya kondisi seperti gini ya. Apa masalah di SR-nya? Apa masalah di marketingnya? Oh, gue mau marketing tapi gue nggak mau yang heboh-heboh, nanti ketahuan sama kompetitor gue nggak mau. Oke, berarti masuklah gue marketing atau ban company-nya. Tapi ternyata mau diubah HR-nya ada masalah. Nah, kita beda lagi HR-nya, kita tanyain lagi masalahnya. Oh, kita punya family banget, family business banget, ada orang tua yang kita mau nggak produktif tapi udah orang lama dari awal perusahaan berdiri, itu perusahaan keluarga, bla 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 bla. Ketahuan masalahnya dan kita mengajukan pertanyaannya. Nah, begitu kita sudah tahu itu, baru kita cari kebutuhannya dia dan tetapan value-nya dia kan. Value ini nilai ini bukan duit ya, bukan nilai rupiah ya, tapi nilai dia cocok nggak dengan kebutuhan dia. Ya, perusahaan ini udah oke, saya kirimin proposal, nilainya segini, dibilang oke Pak, tapi kondisinya lagi kayak begini Pak, lagi corona, jadi gimana? Kena deh saya yang berhenti. Saya nggak bisa paksain ke nomor 4. Saya bilang ya udah mau meeting online bisa, kita badai online juga. Mereka bentrok di situ.
nggak bisa ketemu fisik, tapi nanti coba saya aturin dengan direksinya kita dulu ya Pak. Oke. Nah, kita udah ajuin pertanyaan, kita udah bangun rapor, orang edifikasi saya, yang kenalin saya ada teman, masih temannya direkturnya dan sebagainya. Kita udah ajuin pertanyaan, kita udah cari kebutuhan, kena remnya ya di corona. Ya berarti kan kita mau koneksiin kan, udah mau koneksi tapi dia ternyata ada value-nya atau nilainya dia adalah ini lagi corona, gue nggak mau kerja, resiko banget nih ya buat perusahaan gue, resiko buat karyawan gue. Ya udah, saya nggak mau maksain ke nomor 4 ya. Proposal udah masuk, mereka proposal saya disetujuin, kena corona, gantung 2 minggu. Padahal saya nungguin dia nih, kalau nggak akhir bulan nih kita bisa eksekusi, saya bilang kan, kita mulai proses. Ternyata dia bilang nggak bisa, kita kena aturan begini, yang tetap jalan, cuman bagian distribusi, bagian delivery itu jalan, tapi HR kita stop, gudang kita tetap minim, tapi orangnya terbatas. Nah, itu kita nggak bisa koneksiin, dia punya value-nya, punya nilainya adalah kita punya kendala kayak gini, kita postpone dulu. Nah itu yang menetapkan nilainya. Jadi begitu Pak. Ya, terima kasih Coach. Ya memang setuju sih, saya juga mengalami sih yang berapa kali sebelum training, sebelum corona ini kan ada topik training juga, selain ketiga ada saya atas kerja, ada bulan kemarin itu ada 4 in-house kalau nggak salah. 4 in-house itu semua depending gitu kan, tapi balik lagi depending pun apa ya istilahnya itu tetap pada prinsip pertama, artinya sudah closing gitu kan, tinggal pelaksanaan aja. Tapi balik lagi ke posisi yang yang tadi yang karena corona, akhirnya apa, saya tetap maintain mereka tuh, WA mereka bikin status, saya komen, terus say hello pagi-pagi itu kan klien-klien. Artinya setelah corona selesai ya itu training tetap jalan gitu. Sharing dikit sih. Thank you. Ya. So, itu 3 materi besar yang Anda akan bantu saya jual, dapat komisinya. Copywriting saya udah beres, kita udah kasih benefit yang banyak. Reseller juga nanti dapat komisi 10%. Nanti kalau Anda dapat 10 orang yang ikutin dari semua, salah satu dari 3 ini, bahkan 3-3-nya, pokoknya kita akumulasiin. Untuk JOS 1, JOS 2, JOS 3, JOS 1 itu Law of Attraction, JOS 2 itu budaya marketing, JOS 3 itu NLP for sales. Kita bikin cuma 500.000, very cheap ya. Dapat tadi yang saya bilang, dapat bukunya, dapat manualnya, dapat kaosnya ya. Habis itu kita kirimin mereka semuanya pakai Tokopedia, bisa 12 bulan. Hopefully teman-teman yang di sini mau belajar, go ahead ya, silakan lagi, nikmati lagi, belajar lagi, supaya Anda juga dapat ilmu ya, nggak nganggur di rumah ya. Buku itu budaya marketing ada, NLP for sales ini ya. Jadi 2 buku ini yang lagi saya mau hitung stoknya saya di rumah ada berapa ya. Ini yang udah terbatas banget, kita mau promote lagi. Terus dapat buku Law of Attraction, ini nih ya. Jadi 3 materi itu akan kita buka. Nanti saya akan luncurin lagi JOS 4. JOS 4 tuh yang training pecahan-pecahan, jadi cuma 2-3 jam atau cuma sehari doang, yang sehari itu ada 2 sesi ya. Jadi cuma 2 jam 3 jam di pagi, terus di siangnya sore sampai sore. Kalau mau sehari 3 kali pun juga kita bikinin malamnya itu yang sesi apa, kita lagi rumusin. Tapi saya mau luncurin JOS 1, JOS 2, JOS 3 dulu, lempar keluar. Habis itu JOS 4-nya itu yang training cuma 2-3 jam tapi sehari itu 3 sesi. Habis itu JOS kelima itu online coaching. Jadi teman-teman yang mau kita coaching bisnisnya, coachingin hidupnya, kondisi saat ini, kita buka. Saya punya 5 coaches yang ready, atau mau sama saya juga boleh. Kita akan bukain semuanya online, semua menggunakan TeamLink. Menurut saya cukup enak TeamLink, nggak terlalu berat. Kita tes ini 7 orang pun masih oke. Tapi saya belum ngetes sampai 100-an sih, belum bisa kumpulin orang. Tapi hopefully nanti yang ICF itu udah daftar 120. Jadi teman-teman buruan daftar ya. Yang ICF yang saya kasih tahu itu ada bagaimana menggunakan NLP dalam coaching ya. Itu saya belum bikin modulnya tapi udah diminta. Hopefully 2 jam udah kita bereskan.
Teman-teman tolong bantu ini sebarin karena dapat manfaat ke orang-orang, ke teman-teman yang kita cintai ya. Terutama mereka menghadapi kondisi sekarang corona itu menggunakan apa? NLP for sales untuk jualan bisa. Kalau untuk marketingnya juga bisa. Jadi orang-orang yang lagi masalah ini gimana kita pakai NLP for sales, NLP untuk bantu dia, dan marketingnya nanti setelah pandemi gimana mereka pun bisa dapat semangat lagi, dapat engine baru. Nah, kepada orang-orang yang lagi stres, mindset yang ngaco, gunakan law of attraction, bagaimana dia bisa menarik lebih baik lagi. Saya rasa ilmu itu yang lagi dibutuhkan secara masif orang-orang di luar sana. Ya, jadi daripada mereka stres, mereka bingung mau ngapain, udah belajar itu aja untuk mereka bisa praktekin. Bisa. Ya, so hopefully is that. Thank you very much teman-teman. Thank you. Thank you Coach Azi telah banyak tanya. Thank you Geraldo, Pak Denny, Pak Adi. Ya, sampai. Anything else? Sudah jam 9. Mana videonya? Mukanya dong. Mana lagi? Terima kasih. Terima kasih Coach. Jam 10 nih Coach. Gimana? Jam 10. Ya, ikut ya. Bantu jualin ya. Oke.